yang masih belum rapi, cara duduknya yang belum rapi silakan dirapikan. Sudah rapi semua? Kalau sudah rapi, mari kita lihat di sekitar kita apakah ada sampah. Kalau ada sampah, boleh diikuti terus dibuang ke tempat sampah. Ya, silakan Dewi. Masih ada sampah, yuk foto. Boleh dilihat sekelilingnya. Oke, sekarang sudah rapi dan sudah bersih. Oleh sebab itu, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya selama pembelajaran kita diberkati oleh Tuhan. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Ayo, selamat Muni maju ke depan. Saya lihat. Teman-teman sebelum belajar kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar, semoga pelajaran yang kami dapat mengerti. Amin. Silakan duduk lagi. Yang lainnya silakan duduk. Sudah. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu, kita bernyanyi dulu ya. Ibu minta para anak ibu ikut berdiri. Silakan. Karena ini lagunya lagu nasional, jadi anak-anak ibu harus bernyanyi dengan semangat. Oke? Boleh ya? Sambil bergerak juga boleh. Sambil bergerak dan bertepuk tangan. Berarti yang tidak hadir ada 3 orang ya. Oke.
ketiga, nanti ada pengerjaan LKPD yang dilakukan secara berdiskusi. Nah, dari pengerjaan LKPD nanti, anak-anak ibu harus mampu mengerjakan LKPD-nya dengan benar. Nah, di sini ada sebuah gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Manusia. Gambar manusia. Organ manusia. Apa namanya? Manusia. Ini namanya Pernafasan manusia. organ pernapasan manusia. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, kita menonton video dulu, menonton video pembelajaran. Silakan anak-anak ibu memperhatikan dan mengamati apa saja yang dijelaskan dalam video pembelajaran tersebut. Nanti di akhir ibu akan bertanya apa yang anak-anak ibu dapatkan setelah menonton video pembelajaran tadi. Silakan diamati dengan sama-sama. Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Nah, apa yang dihirup, apa yang dikeluarkan? Apa yang dihirup, apa yang dikeluarkan? Hirup oksigen. Yang dihirup oksigen, yang dikeluarkan ingus. Apa? Karbon dioksida. Oke, lanjut ya. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui ruang hidup, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat bibir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari organ kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu perjalanan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu, kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan menuju pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah. Di
udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau menggerut, sehingga tulang rusuk rapat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau menggerut. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu saling membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma datar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Oke, ada yang bisa menyampaikan apa yang didapat dari video pembelajaran tadi? Ada yang bisa? Gak ada? Berarti belum paham ya? Anak-anak itu belum paham mengenai materi yang ada di video pembelajaran tadi. Oke? Maka ibu akan menjelaskan ulang. Nah, di sini ibu ada sebuah gambar, tapi sebelumnya ibu akan menjelaskan apa sih pengertian dari sistem pernapasan. Ada yang tahu apa pengertian dari sistem pernapasan? Gak ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Nah, ibu mau Viola untuk membacakan PPT yang ada di depan. Sistem pernapasan adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Mengapa penting? Oksigen diperlukan untuk menghasilkan energi dan Ya, makasih ya. Nah, sistem pernapasan itu adalah satu sistem yang bertanggung jawab untuk sistem pernapasan kita maupun organ pernapasan kita, yaitu mengeluarkan oksigen yang biasa kita sebut dengan O2 dan menghirup oksigen yang biasa kita sebut dengan O2 dan mengeluarkan karbon dioksida yaitu CO2. Boleh diingat ya, silakan diingat kalau O2 itu apa? O2 itu oksigen. Kalau CO2 karbon dioksida. Oke. Nah, di sini ibu punya gambar. Ini merupakan organ-organ pernapasan manusia. Yang pertama ialah rongga hidung. Rongga hidung ini adalah organ pernapasan manusia yang paling awal, di mana rongga hidung ini menghirup udara. Nah, di rongga hidung ini terdapat yang namanya rambut-rambut halus. Tahu nggak yang mana rambut-rambut halus? Ada yang tahu yang mana rambut-rambut halus di dalam hidung? Ya, bulu hidung. Ini disebut rambut-rambut halus. Ada yang tahu fungsinya buat apa? Menyaring debu, betul sekali, menyaring debu. Rongga hidung itu mempunyai rambut-rambut halus untuk menyaring udara kotor supaya udara kotor tersebut tidak masuk ke dalam organ pernapasan selanjutnya. Organ kotoran itu biasa kita sebut dengan apa? Yang kotoran yang menempel di hidung. Pil, iya itu kotoran tadi nyangkut di rambut-rambut halus sehingga dia menjadi putih. Nah, yang kedua faring. Faring ini adalah organ pernapasan manusia yang kedua. Setelah dia tadi masuk ke rongga hidung, selanjutnya pernapasan tersebut masuk ke faring. Faring itu memiliki di pada faring terdapat yang namanya
pada kami ini juga berfungsi untuk menghubungkan antara faring dengan laring. Nah, yang ketiga ada organ pernapasan yang ketiga yaitu laring. Di laring ini juga terdapat yang namanya jakun. Ada yang tahu yang jakun itu yang mana? Yang ini. Silakan dipegang lehernya. Ada benjol-benjol. Ada. Coba yang cewek. Leher kepalanya diangkat. Diangkat. Ada benjol nggak di sini? Kayak tulang-tulang gitu? Ada. Yang cewek ada, cuman dia nggak terlalu menonjol seperti cowok. Coba dipegang. Masa nggak ada? Semua makhluk hidup manusia itu punya. Ada kan? Nah, itu disebut dengan laring ataupun yang disebut dengan jakun. Nah, di jakun di laring ini juga terdapat yang namanya epiglotis. Tadi ibu bilang epiglotis itu apa? Pembatas antara apa? Tadi ibu udah jelaskan loh epiglotis itu apa? Pembatas antara sistem pernapasan manusia dengan sistem pencernaan manusia. Maka epiglotis ini di laring itu akan otomatis tertutup ketika kita sedang memakan sesuatu. Kenapa dia otomatis tertutup? Bagaimana seandainya kalau epiglotis itu tidak tertutup? Di saat kita makan, epiglotisnya tidak tertutup, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, makanan yang kita makan tadi tidak sempurna masuk ke dalam sistem pencernaan. Dia masuk ke sistem pernapasan manusia. Ada yang pernah kesedap di sini? Yang pernah kesedap? Ada yang pernah nasinya keluar dari hidung? Ada yang pernah? Makan dulu. Atau makan dulu keluar nasi? Kan udah jadi bubur, masa keluar dari nasi? Tadi mau tanyanya kenapa? Dari pertanyaannya apa? Tengah makan nasi dan keluar dari hidung, kamu minum keluar dari hidung. Berarti epiglotisnya tidak tertutup dengan sempurna. Nah, yang ketiga ini, yang ketiga apa? Ada yang bisa baca ini apa? Trakea. Yang keempat trakea. Nah, trakea setelah dia udaranya masuk dari rongga hidung, terus menuju faring, selanjutnya menuju laring, dan selanjutnya menuju ke trakea. Nah, trakea itu dilapisi oleh yang namanya cervical dan selaput lendir. Nah, trakea ini berfungsi. Nah, tadi kan di hidung ada yang namanya menyaring udara kotor. Nah, ketika di hidung udara kotornya tidak disaring dengan sempurna, maka udara kotor tersebut akan masuk ke pernapasan selanjutnya. Nah, di trakea ini berfungsi untuk menyaring udara kotor yang masuk tadi. Karena dia kan tidak sempurna dari rongga hidung, tidak sempurna disaring oleh peluru hidung tadi. Jadi di trakea ini terjadi yang namanya penyaringan udara kotor tadi. Nah, yang selanjutnya yang kelima itu apa? Yang kelima setelah trakea, bronkus. Nah, bronkus ini, nah yang tadi trakea itu mempunyai dua jaring-jaring. Dia terbagi menjadi dua untuk udaranya untuk menuju paru-paru kanan dan menuju paru-paru kiri. Nah, setelah dia dari trakea, dia menuju bronkus. Ini bisa dilihat, ini yang namanya bronkus. Nah, bronkus ini terbagi-bagi lagi menjadi beberapa. Yang ini biasa disebut dengan bronkiolus. Ini coba lihat, jaring-jaring ini disebut dengan bronkus. Bronkiolus. Nah, setelah dia udaranya masuk ke bronkus, lalu masuk ke bronkiolus, di sini ada yang namanya alveolus. Alveolus itu ini yang ada bulat-bulat ini disebut dengan alveolus.
Alveolus berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah tadi oksigennya ditiup, udaranya ditiup, lalu dia dikeluarkan. Nah, terjadi di alveolus. Disinilah terjadi yang namanya pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Nah, kenapa kita ketika kita menghirup udara kita harus mengeluarkannya? Ada yang tahu? Dio, ada yang tahu kenapa kita kalau menghirup udara harus kita keluarkan lagi? Agar tidak apa? Meninggal. Agar tidak meninggal. Kalau udah meninggal kan nggak bisa lagi menghirup udara. Kan kita. Nah, ada yang tahu? Kita punya apa lancar? Dengan bernapas dengan lancar, boleh. Nah, kenapa? Ibu perjelas lagi ya. Kenapa? Ketika kita menghirup oksigen atau udara kita harus mengeluarkannya. Karena ketika kita menghirup oksigen itu ketika sudah masuk ke dalam tubuh, oksigen udara itu akan berubah menjadi yang namanya racun. Oleh sebab itu, kita mengeluarkannya supaya kita tidak terkena penyakit. Nah, yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru ini adalah inti dari semua organ pernapasan manusia. Nah, di sini ada fungsi dari sistem pernapasan manusia. Ada yang bisa membacakan? Mungkin boleh. 1. Mengambil oksigen sebagai fungsi tubuh. 2. Mengeluarkan karbon dioksida. 5. Hasil metabolisme. 3. Menjaga suhu tubuh saat melewati tubuh. Nah, fungsinya ada 3. Yang pertama, mengambil oksigen. Ayo, anak ibu, silakan mempraktekkan bagaimana cara mengambil oksigen. Kita mengambil oksigen itu fungsinya untuk mendukung fungsi dari tubuh kita. Nah, yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida atau mengeluarkan yang namanya racun. Coba praktekkan lagi gimana caranya mengeluarkan karbon dioksida. Ayo. Oke. Yang ketiga, itu menjaga suhu tubuh kita agar tetap stabil. Nah, di sini Ibu ada beberapa contoh bagaimana cara anak ibu supaya sistem pernapasan anak ibu tidak rusak. Ada yang tahu bagaimana caranya supaya sistem pernapasan dari anak-anak ibu tidak rusak? Bagaimana? Hah? Dirawatnya dengan cara bagaimana? Masa cuma dirawat? Dirawat itu ada dirawat. Tadi berolahraga. Pak, Tadi ayo berolahraga. ke. Tidak mengganggu anak-anak saat keluar rumah. Olahraga dan makan makanan yang sehat. Oke, silakan bertepuk tangan kepada Yunike. Benar ya, saya dikatakan kepada Yunike tadi. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama, hindari merokok. Anak-anak ibu ada yang udah merokok? Ada yang udah merokok? Gak ada kan? Gak ada kan? Kalau dari dewasa nanti mau merokok? Benar, nanti dari dewasa nanti merokok. Apa? Orang merokok Ya, silakan di sini pakai WC. Nah, yang pertama hindari merokok. Walaupun anak-anak ibu tidak merokok, anak-anak ibu harus menghindari asap rokok. Dengan misalnya ada di sini ada yang orang tuanya merokok, Enggak tahu. yang orang tuanya merokok, orang tuanya yang merokok ada sama. Kalau paman Gio merokok, Gio mendekat ke pamannya. Berarti otomatis Gio bakalan menghirup udara rokok yang dari pamannya lagi. Oleh sebab itu apa yang dilakukan? Menjauhi asap rokok. Nah, yang kedua rajin berolahraga. Anak-anak ibu rajin nggak berolahraga? Rajin.
5 hari. Apa bukan paling bagus. Bisa dicontoh ya, Satya katanya berolahraga 5 kali dalam seminggu. Yang lainnya berapa kali? Dia berapa? cuma satu minggu aja? Sabtu Minggu, yang penting berolahraga kan? Yunike, berapa kali berolahraga? Berapa? 4, 5 dalam seminggu. Andrew? 1 kali. Pasti Andrew ini kebanyakan main game, gak menjaga kesehatan kan? Nah yang ketiga itu hindari polusi udara. Bagaimana cara kita menghindari polusi udara? Pakai masker. Pakai masker. Apa lagi? Tutup mulut di saat apa? Banyak asap. Tidak sabtu. Ya, biar gak kena pesan di saat berkendara bermotor. Kita harus memakai masker supaya sistem pernapasan kita tidak menghirup yang namanya udara kotor. Nah yang contoh keempat, mengkonsumsi makanan sehat. Misalnya makanan sehat itu seperti apa? Telur itu termasuk protein, sayur, daging, buah-buahan, apalagi susu, ikan, daging, udah tadi disebutkan Satya. Apalagi yang mana? Nasi itu termasuk apa? Bubur mie. Ini termasuk karbohidrat juga, tapi kalau mau makan Indomie harus dilengkapi dengan sayur dan telur. Kalau nasi sebenarnya nggak bisa ya, karena mie itu termasuk karbohidrat, nasi termasuk karbohidrat. Jadi nanti dia nggak seimbang kalau karbohidrat atau karbohidrat. Tapi kalau kita makan dengan sayur dan dengan telur, dia menjadi seimbang. Dan ini adalah beberapa contoh untuk menjaga sistem pernapasan manusia. Nah, sebelumnya kita akan mengerjakan sebelum kita mengerjakan KPD. Ibu di sini ada sebuah, ada yang tanya apa? Hah? Oke. Nanti anak ibu akan men-scan ini. Nanti masing-masing satu kelompok dapat satu HP. HP-nya jangan dipegang, tetapi digunakan untuk men-scan. Ya, Kenji. Itu bagi masing-masing. Soalnya beda ya, jangan dipegang dulu. Isi dari Nah, semua sudah dapat masing-masing satu HP kan? Semua sudah membuka aplikasi Google? Sudah? Nah, silakan anak-anak ibu ketik ini. Ibu, ikannya nggak ada. Porsinya depan yang Ya. Silakan diketik ini di Google-nya. Nih, silakan diketik di Google-nya. Summer Edu Education.
bawah sebelah kanan ada yang tulisannya scan. Ya, silakan diklik scan-nya. Silakan diklik scan, changing. Nah, silakan diklik scan-nya. Nah, kalau sudah diklik scan, kan di kertas itu ada barcode-nya. Nah, silakan scan ini ya, barcode-nya. Ini jangan diganti-ganti. Nah, gitu aja. Dilihat. Ini gunanya barcode ini supaya anak itu bisa melihat sistem pernapasannya secara langsung ataupun biasa kita sebut dengan 3D. Bisa? Nah, gambar yang ada di kartunya keluar kan? Sudah bisa semuanya pakai QR? Bisa? Coba. Nah, keluar kan? Nah, dia bisa diputar-putar. Nah, ini namanya teknologi. Sudah bisa semuanya? Keluar nggak gambarnya? Gambar sistem pernapasannya? Keluar nggak? Silakan dilihat gambar dari sistem pernapasannya dan dipahami. Mungkin konsiderasi sistem pernapasan. Itu gambarnya bisa diputar-putar, bisa dikecilkan. Oke, silakan. Artinya dikumpul kali. Sudah bisa kan semua menggunakan QR untuk belajar? Nah, kita sudah mempelajari yang namanya sistem pernapasan manusia dan organ-organnya. Oleh sebab itu, kita akan mengerjakan LKPD. LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Kelompok pertama, kelompok Kenji, Viola, Andrew, sama Boa. Kelompok kedua, Satya, Tio, sama Joko. Kelompok ketiga, Unicorn, Tia, sama Uci. Tunggu ya, jangan dikerjakan dulu. Nah, bisa dilihat di situ ada petunjuk pengerjaan LKPD. Ada petunjuk pengerjaan LKPD. Yang pertama, berdoalah sebelum mengerjakan LKPD. Nah, yang kedua, siapkan doa alat tulis yang akan digunakan. Nah, yang ketiga, isi identitas nama kelompoknya, siapa-siapa aja, ada berapa orang diisi.
Semua sudah selesai? Ada kelompok yang belum selesai? Berarti sudah selesai semua ya? Nah, kalau sudah selesai, kita akan presentasi kelompok. Mulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Ya, kelompok 1. Silakan perkenalkan dulu nama-nama kelompoknya dan dia dari kelompok berapa. Ya, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya, hasil diskusi kelompok. Selamat pagi teman-teman semua. Ayo yang dijawab. Ayo diulangi. Kelompok 1. Selamat pagi. Selamat pagi semua semuanya. Aku Candy, aku Tiara, aku ini kita akan Ayo yang kedua silakan perhatikan teman yang presentasi depan, jangan ada yang ribut. Bagi-bagi pelajar menangani pelajaran adik atas nomor A. Yang pertama, menghitung. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, bagus, yang keenam, Yang lain duduk agar semuanya presentasi. Jangan ada yang ribut mencari jawab dan pemasaran. mempunyai dua cabang yang lengkap antara menuju paru-paru kiri dan kanan. Oke, silakan beri tepuk tangan kepada kelompok. Selanjutnya kelompok 2, silakan ke depan. Perkenalkan namanya, nama kelompoknya dan kelompok berapa. Saat menjelaskan hasil presentasi caranya dikeraskan, dikeluarkan. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Bio. Perkenalkan saya Bio. Ya. Dan kami ingin mempresentasikan SLTB IPAS. Bagian-bagian organ yang menggunakan pedagang senjata. A. Bumbu hidung. B. Kambingnya. C. Daging. D. Brakteria. E. Bronkus.
B adalah kata lain yang C adalah masyarakat. Gambar D terakhir, gambar E terus, gambar F tertarik. Satu orang itu memisahkan kotoran, mari menghirup oksigen, mari menimbulkan suara melalui pangkal suara. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Yang berikut adalah jawaban anak-anak itu semua sudah bagus ya dan sudah benar. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, setelah kita mengerjakan KPD, kita akan mengerjakan soal evaluasi selama untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman anak-anak ibu terhadap materi yang sudah ibu ajarkan. Tetapi sebelum kita mengerjakan soal evaluasi, kita ice breaking dulu. Nah, siapa yang mau mimpin ke depan ice breaking? Ayo Yunike, silakan maju ke depan Yunike. Silakan pimpin ice breaking semuanya. Untuk teman-teman, silakan teman-teman silakan berdiri. Nah, Yunike silakan dipraktekkan dulu ice breaking-nya seperti apa supaya teman-teman yang lainnya tahu bagaimana ice breaking-nya. Ayo. SPG-nya kayak gini. Boleh perhatikan Ibu. SPG-nya tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha. Semangat. Bisa? Ayo ini silakan dipimpin SPG untuk teman-temannya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Tepuk semangat tapi nggak semangat. Harus kurang semangat lagi. Soalnya kurang-kurang semangat kedengaran. Kita speaking sekali lagi harus semangat. Oke? Ayo Yunike, silakan. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Oke, silakan duduk. Nah, kalau sudah semangat, kita langsung akan mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi ini dikerjakan secara individu, tidak boleh kerja kelompok, tidak boleh mencontek apa? Silakan dikerjakan tanpa bersuara dan bertimbul. Tidak boleh mencontek. Oke. Dikerjakan secara individu ya. Kalau mencontek. Siapa sih? Dalam mengerjakan tanpa bersuara, yang bekerja itu tangan dan pikiran.
Oke, semuanya sudah mengumpulkan? Oke. Nah, kita sudah mempelajari tentang sistem pernapasan manusia. Nah, Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan dari anak-anak Ibu selama melaksanakan? Senang lagi. Seru. Serunya gimana? Yang ice breaking tadi seru. Ada lagi? Senang, seru, bahagia. Oke? Dapat komentar semua. Oke. Jadi Ibu mau nanya, dari anak Ibu ada yang bisa menyimpulkan apa materi ataupun apa yang sudah didapatkan dari pembelajaran kita ini? Oke, Viola. Kita mempelajari tentang sistem pernapasan manusia yaitu hidung, faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Oke, beri tepuk tangan kepada Viola. Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Satu orang lagi yang bisa menyimpulkan.
Pantai Malabar. Mau tahu Bu? Hai Bu. Silakan anak ibu untuk berdiri. Kita bernyanyi sekali lagi ya. Takutnya selamat